Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Bahkan pertolongannya selalu baru dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Jika saya dan saudara masih diberikan kesempatan, itu semua karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Mari kita berikan hati kita, waktu kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Hati kami tenang ketika kami berada dekat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Bapa besar di dalamku selamanya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik. Oh, pertolongan-Mu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hati kami tenang ketika kami berada dekat-Mu, ketika kami datang kepadamu, ketika kami Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus merasakan semua yang terbaik daripada Tuhan. Untuk itu kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu, memiliki waktu yang sangat berkualitas bersama Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, kami inginkan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh tertanam, firman itu boleh berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari, semakin Engkau pakai untuk memuliakan Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan, agar kami sama-sama datang kepada Tuhan, dan kami sama-sama punya tujuan untuk terus datang dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki di mana bulan yang baru, berarti bulan yang penuh harapan tentunya, dan memang tidak terasa juga. Ternyata kita sudah sampai di penghujung tahun 2022, saudara. Saudara, seberapa banyak sih kita hari ini merasakan, kalau kita pikir-pikir dari awal, dari Januari sampai detik ini, saudara merasakan bahwa Tuhan masih menolong saudara, walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan penuh pergumulan, tetapi saudara mengingat, merenungkan kembali, kok bisa sampai detik ini? Pastinya kita hidup ini tidak terlepas dari yang namanya pertolongan Tuhan, saudara. Untuk itu kita wajib untuk setiap hari bersyukur, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita akan berhenti untuk tidak bersyukur, untuk tidak bisa berkata bersyukur, ya. Dalam arti kita sudah tidak dikasih kesempatan. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, tetapi kita tidak belajar untuk bersyukur, jangan sampai Tuhan mengambil saudara dalam keadaan yang sia-sia, keadaan yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebelum masuk 2023, saya mau mengajak saudara bahwa kita harus punya keyakinan kepada Allah. Setiap hari kita butuh Tuhan, ya saudara. Apapun yang dikabarkan, berita, bencana, ekonomi, kita mau berjalan bersama Tuhan. Memang berita itu ada bukan berarti membuat kita jadi down, jadi putus asa dan sudah berpikir bahwa sudah tidak ada masa depan. Justru dengan berita seperti itu kita belajar lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan mau saudara untuk prepare. Persiapan itu bukan harta benda yang saudara punya, ya, tetapi saudara mempersiapkan diri bagaimana saudara lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, ya. Karena zaman sekarang yang dibutuhkan bukan banyak harta, tetapi di mana kesehatan yang sangat dibutuhkan, saudara. Kita punya banyak harta, tetapi kita tidak sehat. Bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari ini dengan berkata semua baik, tapi keadaan kita, fisik kita sakit, ya saudara. Untuk itu sekarang tuh hal terpenting adalah pada minta untuk sehat, ya. Untuk itu saudara, orang yang sehat itu bukan cuma menyiapkan dirinya dengan minum suplemen yang paling bagus atau punya jaminan yang lainnya yang mungkin bisa menjanjikan, ya, dunia menjanjikan, tetapi pikiran, stres itu pun juga tidak bisa terlepas, ya, dari yang namanya hidup manusia. Karena manusia itu pasti dilanda setiap hari stres, kekhawatiran. Nah, ya, itu yang namanya sakit pikiran, sakit hati, sakit jiwa, saudara. Nah, itu butuh Tuhan.
saudara. Kita tidak bisa saya kalau untuk kasih tips bagaimana bisa bahagia setiap hari, bagaimana bisa stay positif setiap hari. Saya selalu berkata bahwa hidupmu tuh harus bergantung pada Tuhan, harus memiliki hubungan yang intim, harus banyak berdoa, baca Alkitab. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidupmu, bukan apa yang kamu punya, apa yang kamu kejar di dunia ini. Ya ingat ya, dunia ini hanya sementara. Ya, tidak ada yang perlu kita terlalu kejar untuk bisa mencapainya ya. Tetapi yang perlu kita kejar adalah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan hari kita mau baca bersama-sama bahwa kita harus punya keyakinan di hadapan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 24. Yang berbunyi demikian, demikianlah kita ketahui bahwa kita ini berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan jika kita tidak dituduh, ya kita duduk oleh tidak menuduh diri kita. Jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya, untuk mendekati Allah. Banyak dari kita berpikir, saya tidak pantas untuk melayani karena saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Ada yang berpikir, saya tidak pantas untuk kembali kepada Tuhan karena saya banyak dosa, banyak kesalahan. Bahkan ada yang berpikir bahwa sudah memang ini hidup saya seperti ini, saya tidak mungkin mendapatkan hal-hal yang baik, saya ini banyak salah, banyak dosa. Nah, ini hati kita menuduh kita sehingga kita tidak punya keberanian untuk percaya. Makanya firman Tuhan menuliskan ya. Jadi kalau saudara minta sesuatu, saudara harus percaya ya, percaya kepada apa yang Tuhan janjikan pada hidup saya dan saudara ya. Dan ini yang Tuhan mau, yaitu ketika kita meminta sesuatu, kita harus percaya akan nama Yesus Kristus ya. Dan dalam sikap hati kita, yaitu kita selain percaya, kita juga harus hidup saling mengasihi ya saudara. Ketika kita meminta sesuatu tapi hati kita tidak baik, hati kita masih menyimpan kesalahan orang lain ya saudara ya, itu juga akan menghalangi ya. Makanya kenapa ketika firman Tuhan berkata, kalau kamu mau berdoa, kalau kamu minta sesuatu, kamu harus beresin dulu hatimu, kamu harus bersihin dulu hatimu, kamu harus berdamai dulu dengan dirimu, dengan orang lain, baru kamu datang berdoa, baru kamu datang mempersembahkan ya saudara. Nah, dalam hidup ini ketika saudara ingin meminta sesuatu harus percaya ya, karena orang yang percaya yaitu akan mempunyai iman ya, keberanian ya untuk percaya. Itu kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang saya dan saudara butuhkan ya. Dan juga saudara ya, ketika kita percaya, kita juga harus punya hidup yang
berkenan di hadapan Tuhan dalam hal melakukan perintahnya, mengasihi, menghormati, ya, melayani satu sama lain, ya. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Hidup ini kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya, yaitu harta dunia, ya, kekuatan kita, tapi justru memang kita butuh Tuhan dalam setiap saat. Untuk itu masalah ada setiap hari, justru itu membuat kita semakin taat kepada Tuhan, kita semakin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita semakin punya ide-ide, kita bisa berpikir, ya, kita bisa punya jalan keluar karena kita kepepet, ya. Akhirnya kita datang kepada Tuhan dan Tuhan kasih jalan. Untuk itu jangan pernah menyesali hidup ini, karena hidup ini kita tidak akan pernah terlepas yang namanya dengan masalah, karena masalah pasti akan terus ada, akan terus menghampiri kita karena kita masih hidup. Ya, kalau kita sudah meninggal, kita mungkin sudah tidak akan menghadapi masalah, tapi selama masih hidup ada aja masalahnya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan, ya, untuk bisa menghadapi masalah? Apakah kita minta masalah itu selesai? Ya, tapi mintalah Tuhan kasih kekuatan supaya kita bisa melewatinya, kita bisa mampu melewati, bisa dikasih jalan, ya saudara, kita dikasih kekuatan, kita dipakein hikmat, ya, sehingga kita bisa melewatinya proses by proses bersama Tuhan. Untuk itu jangan melepaskan diri saudara. Mari kita sama-sama mempersiapkan hidup kita di tahun 2023. Kita masuk dalam tahun 2023, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh untuk saling mengasihi, saling membantu, saling melayani tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pamrih, ya, karena itu yang Tuhan mau. Untuk itu mari datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, berserah kepada Tuhan bahwa kami butuh Tuhan setiap waktu. Bapa, ini kami mau datang di hadapan Engkau dengan penuh rasa cinta, kasih kepada Engkau. Untuk itu Bapa, ketika kami meminta sesuatu, kami mohon Tuhan tanamkan kepercayaan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Dan juga Tuhan, ajari kami untuk punya hati yang baik, hati yang mengasihi akan Engkau, hati yang mengasihi sesama, membantu dan melayani tanpa imbalan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, untuk kami melakukan tujuan yang mulia di dunia ini. Selagi kami masih dikasih kesempatan, kami mau beri yang terbaik Tuhan, karena hidup ini Engkau yang punya kendali. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.